Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Akbar Sufauzi. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dengan penjurusan Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Dan saat ini saya sedang membuat tugas UAS untuk mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Tugas ini saya beri judul Mengelola Bencana, Mengelola Persepsi, evaluasi strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam konteks bencana Sumatera di akhir tahun 2025. Saya akan langsung masuk di latar belakang. Tentu kita tahu bencana banjir dan longsor besar terjadi di bulan November tahun 2025 di Sumatera yang menyasar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Bencana ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal tahun 2025, BMKG sudah mengeluarkan peringatan secara rutin kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, peringatan tersebut tidak direspon dengan cukup baik, bukan dianggap sebagai kejadian yang akan menjadi kejadian luar biasa, namun hanya sebatas laporan teknis rutin dari BMKG. Dan disinilah akar dari masalah tersebut. Dan hal tersebut akhirnya menciptakan kegagapan dari pemerintah sehingga respon mereka cenderung reaktif bukan antisipatif. Sejumlah pernyataan pejabat pada fase awal dinilai mengecilkan tingkat keparahan bencana, sehingga menciptakan jarak antara narasi resmi pemerintah dan kondisi real di masyarakat. Bahkan kalau teman-teman tahu, Kepala BNPB mengeluarkan statement bahwa apa yang terjadi di media sosial tidak separah di lapangan. Hal ini sangat jauh panggang daripada api, karena kenyataannya memang bencana yang terjadi itu sangat parah dan sangat masif. Nah, di bawah kritikan publik dan sorotan media, pemerintah lalu berupaya memulihkan citra dan kepercayaan publik. Hal ini dilakukan dengan berbagai aksi simbolik, mulai dari kunjungan tokoh politik ke lokasi bencana, hingga berbagai narasi di media sosial dan media massa yang seolah-olah mencitrakan bahwa pemerintah langsung hadir secara responsif untuk merespon bencana. Nah, kita bisa melihat ada dua contoh kasus yang saya gunakan di sini, yaitu adalah aksi visual dari Zulkifli Hasan, seorang Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan juga Farel Bramasta, seorang anggota DPR RI yang datang namun dianggap masyarakat hanya melakukan pencitraan semata, karena Zulkifli Hasan dengan posisi sebagai menteri dia datang sambil memanggul beras gitu, sesuatu yang mana itu bukan tupoksi dia sebagai Menko. Dan Farel Bramasta datang dengan pakaian taktikal seolah-olah ingin terjun ke medan perang, padahal yang terjadi adalah bencana yang mana pemerintah harusnya datang untuk bisa melihat dan merespon melalui berbagai kebijakan maupun bantuan yang langsung menyasar masyarakat. Nah, di sini semua menjadi cukup kacau balau, karena respon pemerintah di awal fase ini juga cukup memprihatinkan, dan kita bisa membaca dalam konteks komunikasi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk performative politics, yang mana menonjolkan performa bukan malah menonjolkan kepemimpinan yang berorientasi pada substansi penanganan. Nah, dari latar belakang ini kita akan menganalisa bagaimana strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera, mulai dari proses pembingkaian isu, relasi pemerintah dengan publik, hingga pengelolaan citra di ruang media sosial. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ringkasan peristiwanya. Saya bagi jadi 4 babak, di mana babak pertama itu membahas soal pemicu dan awal bencana. Lalu di babak kedua itu terkait eskalasi dan kegagapan awal pemerintah. Dan ketiga terkait blunder respon simbolik dari tokoh politik maupun pejabat publik. Dan keempat merupakan respon serius yang mulai muncul dari pemerintah. Namun di respon serius ini saya sudah tidak masukkan dalam konteks esai video ini. Nah, di sini kita masuk dalam kerangka teoritis. Saya menggunakan 3 teori untuk membedah persoalan ini. Yang pertama adalah strategic framing dari Kirk Callahan. Lalu kedua adalah political marketing dari Les Marsman. Dan ketiga adalah political public relation and media sosial dari Kara Alaimo. Nah, dalam konteks strategic framing Callahan, kita bisa memahami bahwa
komunikasi politik itu adalah proses membingkai realitas yang disengaja untuk membentuk pemahaman, interpretasi, dan respon publik terhadap satu peristiwa. Di sini ada 3 konsep kunci yang saya gunakan, dari isu framing, responsibility framing, dan crisis misframing. Melalui teori ini, saya mencoba untuk membedah bagaimana peringatan dini BMKG dan fase awal bencana dibingkai secara tidak tepat oleh pemerintah, sehingga menghasilkan narasi publik yang meremehkan resiko dan melemahkan kepercayaan dari masyarakat. Lalu dalam konteks political marketing, Les Marsman menjelaskan bagaimana pemerintah itu bertindak seperti aktor pemasaran yang berupaya untuk menjaga legitimasi dan dukungan publik termasuk dalam situasi krisis. Teori ini saya gunakan untuk bisa menjelaskan kenapa respon awal pemerintah cenderung sangat berhati-hati sehingga penetapan status bencana nasional ditunda bahkan hingga sekarang, dan mengapa aksi simbolik elit politik menjadi pilihan utama dalam meredam kritik. Lalu yang ketiga adalah political public relation dan media sosial, di mana Kara Alaimo menekankan bahwa komunikasi politik itu bersifat real time, mengandalkan visual dan performatif, dengan resiko tinggi terhadap backlash ataupun respon negatif dari publik. Nah, teori ini saya gunakan untuk bisa membedah blunder komunikasi dari para pejabat publik seperti Zulkifli Hasan dan juga Farel Bramasta yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai pencitraan di tengah krisis kemanusiaan. Nah, ini adalah sintesis konseptualnya. Teman-teman bisa melihat dari strategic framing, saya mencoba untuk menganalisa terkait kegagalan narasi awal yang dibangun oleh pemerintah. Lalu melalui political marketing, saya mencoba menjelaskan logika di balik pilihan respon simbolik. Dan melalui political public relation and media sosial, saya akan menjelaskan kenapa strategi tersebut berujung pada blunder dan krisis legitimasi. Dengan kerangka ini, kita bisa melihat bahwa fenomena bencana di Sumatera bukan hanya terkait kegagalan teknis penanganan, tapi juga sebagai satu kegagalan komunikasi politik dan manajemen persepsi publik dari pemerintah. Nah, ini saya akan mulai masuk pada poin analisis. Yang pertama adalah kegagalan strategi framing pada fase pra dan awal bencana. Berdasarkan perspektif Halahan, kita bisa melihat bahwa BMKG ini sudah menjalankan perannya sebagai otoritas epistemik. Namun pemerintah tidak merespon hal tersebut dengan serius, dengan antisipatif, sehingga yang terjadi adalah bencana yang memang sangat masif dan berdampak secara ekonomi, ada korban jiwa dan juga berdampak secara sosial. Dalam kerangka Halahan, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai krisis misframing, yaitu ketidaksesuaian antara realitas empiris dan narasi resmi dari pemerintah, karena pemerintah ini merespon dengan cukup tidak simpatik. Diawali dengan statement BNPB yang bilang bahwa bencananya nggak separah itu, dan juga dari statement pejabat publik lain, yang mana ini menciptakan isu framing yang berbahaya gitu, tanpa adanya sense of urgency dari permasalahan. Balik lagi ke misframing, ini akhirnya berimplikasi langsung pada turunnya kredibilitas pemerintah, karena publik memiliki akses langsung pada realitas alternatif melalui dokumentasi warga di media sosial. Ketika framing resmi tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka komunikasi pemerintah kehilangan fungsi legitimatifnya untuk bisa menenangkan masyarakat. Lalu ada konteks political marketing dan logika respon publik. Dalam konteks pemerintahan, tentu respon terhadap krisis tidak pernah sepenuhnya netral secara politik. Kita tahu itu. Pemerintah beroperasi dalam logika market-oriented government, di mana setiap keputusan, termasuk dalam situasi bencana, itu dipertimbangkan dampaknya terhadap persepsi publik dan legitimasi kekuasaan, sehingga semua itu ada hitung-hitungan politiknya, teman-teman. Nah, penundaan penetapan status bencana nasional ini juga sudah masuk hitungan politik mereka, dan dapat kita baca sebagai bentuk risk avoidance politik, di mana keputusan ini bukan semata persoalan teknokratis, tapi berkaitan juga terhadap kalkulasi biaya politik. Pengakuan krisis nasional berpotensi dibaca sebagai kegagalan negara atau pemerintah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Ketika kritik publik meningkat, mereka menunjukkan kehadiran, kepedulian, dan aksi melalui simbol visual. Dalam logika pemasaran politik, kehadiran elit dan distribusi bantuan secara simbolik tentu berfungsi sebagai branding action untuk mereka dapat meredam sentimen negatif dari publik. Namun strategi ini memiliki keterbatasan serius ketika tidak diiringi oleh perubahan kebijakan substantif dan komunikasi yang empatik. Dan ini dalam konteks political public relation, kita bisa melihat kunjungan tokoh politik seperti Zulkifli Hasan dan Farel Bramasta merupakan contoh konkret dari performatif politik, yaitu sebuah tindakan politik yang berorientasi pada tampilan dan visibilitas semata. Dalam visualisasi aksi dimaksudkan untuk membangun citra empati dan kepemimpinan. Namun dalam konteks krisis kemanusiaan, performativitas semacam ini mudah dibaca sebagai eksploitasi penderitaan korban untuk kepentingan citra semata. Alaimo menekankan bahwa ketika visual politik tidak selaras dengan kebutuhan substantif dan sensitivitas publik, ia akan memicu credibility gap dan backlash. Dan hal ini yang terjadi di mana apa yang mereka lakukan alih-alih memperbaiki citra pemerintah malah memperdalam ketidakpercayaan publik dan memperkuat narasi bahwa negara lebih sibuk mengelola tampilan dibanding menyelesaikan akar masalahnya. Nah, di sini saya juga membuat sintesis analitisnya, di mana strategic framing ini gagal karena peringatan ilmiah tidak diterjemahkan menjadi narasi ancaman yang serius. Political marketing mendominasi respon, dan political PR yang cenderung pada performative action berujung blunder. Dengan demikian, kegagapan pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera tidak dapat direduksi menjadi kesalahan individual seorang pejabat atau kekurangan sumber daya semata. Ia merupakan refleksi dari cara negara berkomunikasi dengan warganya dalam situasi krisis, di mana framing yang keliru, logika pemasaran kekuasaan, dan performativitas media sosial saling memperkuat kegagalan ini. Dan analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis negara, tapi juga oleh kualitas komunikasi politiknya. Tanpa framing yang jujur, kebijakan yang berani, dan komunikasi yang empatik serta non-performatif, respon negara terhadap bencana berisiko kehilangan legitimasinya, bahkan ketika sumber daya telah dikerahkan secara besar-besaran oleh pemerintah. Dan di sini saya juga memberikan 5 rekomendasi strategis yang berangkat dari pemikiran 3 tokoh yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah pentingnya untuk melakukan reformulasi strategi framing bencana. Hal ini bertujuan untuk membangun sense of urgency dan legitim, dan mengurangi kesenjangan antara narasi pemerintah dan realitas yang ada di lapangan. Lalu yang kedua adalah menggeser political marketing dari simbol ke substansi. Pemerintah harus meninggalkan symbolic responsiveness dan mengutamakan substantif responsiveness dalam situasi bencana. Hal ini bertujuan untuk menjaga legitimasi pemerintah jangka panjang melalui kinerja nyata, bukan pengelolaan citra jangka pendek. Lalu juga penting untuk melakukan penataan ulang political public relation di era media sosial, yang mana hal ini bertujuan untuk menghindari backlash digital dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang otentik dan juga sensitif, dan tentu empatik. Lalu keempat, penting untuk bisa mengintegrasikan antara sains, kebijakan, dan komunikasi, di mana pemerintah perlu untuk membangun rantai respon yang terpadu dari peringatan ilmiah hingga komunikasi publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kegagapan awal dan memastikan respon negara bersifat antisipatori, bukan reaktif. Dan terakhir adalah reorientasi kepemimpinan krisis. Kepemimpinan dalam bencana harus dipahami sebagai kepemimpinan yang empatik dan kolektif, bukan panggung politik untuk aktor politik tertentu atau untuk individu tertentu. Tentu hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa bencana adalah ruang tanggung jawab negara, bukan arena pencitraan politik. Dan saya rasa itu untuk analisa saya. Dan sebagai penutup, tentu kita melihat bencana banjir dan longsor di Sumatera, bahwa yang terjadi bukan hanya persoalan
mengenai tidak adanya kapasitas teknis dalam konteks penanganan bencana, tetapi juga pada kegagalan komunikasi pemerintah dalam membingkai, merespon, dan menjelaskan krisis kepada publik. Dengan menggunakan pendekatan strategic framing, political marketing, dan political public relation di era media sosial, esai ini menunjukkan bagaimana peringatan ilmiah yang tidak diterjemahkan secara tepat dan cepat, respon kebijakan yang lamban, serta strategi pencitraan yang performatif justru memperlemah legitimasi negara di tengah krisis kemanusiaan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi krisis yang empatik, berbasis sains, dan bebas dari kalkulasi citra politik bukan sekedar aspek pendukung, melainkan prasyarat mutlak bagi efektivitas respon bencana dan pemulihan terhadap kepercayaan publik. Saya kira itu teman-teman semua, ini adalah daftar pustaka dari kajian saya. Silakan jika ada komentar atau pertanyaan atau ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan bisa melalui kolom komentar, kolom chat di bawah ini. Dan saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.